Halo minasan, o genki desu ka? Oke minasan, kembali lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas buku Irodori Shokyu ni ya, di bab 3 tepatnya. Jadi di sini mungkin salah satu topik nanti adalah restoran deh ya, restoran deh atau di restoran. Dan mungkin salah satu ungkapan yang akan kita pelajari di sini adalah alergi ga aru no de tabe rarenai desu. Alergi ga aru no de tabe rarenai desu. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk membahas ungkapan teishokuya no menu. Teishokuya no menu. Teishoku itu adalah set ya, jadi makanan set atau makanan yang sudah jadi satu paket ya. Nah, kemudian ada ya, itu adalah restoran, no menu. Jadi menu restoran makanan paket ya, atau dalam satu set. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu membaca menu serta memahami nama makanan, harga, isi layanan, dan sebagainya. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk membaca menu atau sebuah menu dari sebuah restoran ya. Di sini silahkan perhatikan gambar menu yang ada di bagian kanan atas ya. Di sini ada gambar juga ya. Di sini ada makanan paket ya yang mereka jual. Nah, kemudian perhatikan juga nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu ya. Nah, itu adalah kosakata yang sudah dirangkum yang ada di bagian kirinya ya. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 6 juga. Itu saya akan coba jelaskan dulu kosakata dan artinya ya. Yang pertama itu ada teishoku. Teishoku itu adalah paket ya. Kemudian makanan ya, makanan paket. Terus ada higawari. Nah, higawari itu ada di nomor 2 ya. Di gambar di nomor 2 ada itu. Nah, itu yang disebut dengan higawari. Terus ada omori. Omori itu adalah porsi besar ya, omori. Nah, kemudian okawari jiu. Okawari itu menambah ya, nambah dalam artian nambah makanan. Terus jiu, jiu itu bebas, jadi bebas nambah ya. Terus ada heijitsu nomi. Heijitsu itu adalah hari-hari kerja dari Senin sampai Jumat, itu disebut dengan heijitsu. Nomi itu bisa diartikan dake atau sama dengan hanya. Jadi hanya pada hari-hari kerja saja ya. Kemudian nomor 6 itu ada hotto sama aisu. Hotto panas, aisu ya ais dingin ya. Nah, itulah beberapa kosakata baru yang mungkin bisa kalian terapkan nanti. Nah, kemudian di nomor 3 itu ada pertanyaan atau tugas buat kalian. Berapakah harga menu paket karage ditambah dengan nasi porsi besar dan kopi panas? Nah, silakan cari di menu ini harga-harganya. Setelah itu tambahkan dan hasilnya berapa. Ya, jadi coba saja mungkin video ini mungkin di stop dulu ya sambil melihat menunya seperti apa, terus harga-harganya bagaimana, silakan tambahkan dan cari hasilnya berapa. Oke? Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar pola kalimat atau ungkapan wasabi nukide onegai shimasu. Wasabi nukide onegai shimasu. Wasabi mungkin sudah tahu ya. Nukide itu bisa diartikan tanpa, onegai shimasu itu bisa diartikan tolong. Jadi ini secara keseluruhan bisa diartikan tolong jangan diisi wasabi atau tolong tanpa wasabi ya. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu memberitahu orang yang makan bersama Anda atau pelayan restoran mengenai makanan atau minuman yang tidak dapat Anda konsumsi serta alasannya. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimat, di sini Sensei ingin memberikan atau membekali kalian kosakata tentang makanan atau minuman dan bahan-bahan untuk makanan atau masakan ya. Nah, di sini sudah ada gambar juga dan sudah ada juga kosakatanya ya, seperti ada niku, butaniku, gyuniku, sakana, dan sebagainya. Silakan perhatikan dulu di sini, silakan dibaca-baca dulu kosakatanya seperti apa. Setelah itu Sensei akan memutarkan audio, jadi silakan repeat audio tersebut sambil membaca kosakata yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. Silakan ikuti dan repeat dengan baik. ダメな食べ物、飲み物、材料。A、肉、
豚肉、牛肉、 B、魚、 C、エビ、カニ、 D、卵、 E、ナッツ、 F、わさび、 G、ネギ、 H、みりん、 I、牛乳、 J、お酒、 K。コーヒー。ダメな食べ物、飲み物、材料。A、肉、豚肉、牛肉、 B、魚、 C、エビ、カニ、 D、卵、 E、ナッツ、 F、わさび、 G、ネギ、 H、みりん、 I、牛乳、 J、お酒、 K。コーヒー。 Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah simaklah audio berikut, setelah itu silakan pilih jawaban dari A sampai K. Misalkan kalau audionya mengatakan wasabi, berarti jawabannya adalah F. Dan begitu juga seterusnya. Jadi silakan dengarkan audionya dan pilih jawaban dari A sampai K. 1、卵が食べられません。2、肉と魚が食べられません。3、牛乳が飲めません。4、ナッツが食べられません。 5、お酒が飲めません。 6、コーヒーが飲めません。 7、エビとカニが食べられません。 8、豚肉が食べられません。 9、牛肉が食べられません。 10、ネギを入れないでください。 11、わさびを入れないでください。 12、みりんを入れないでください。 Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan membahas pola kalimat S1, node S2. Nah, S1 di sini adalah sentence atau kalimat 1, node kalimat 2. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Kyou wa jitensha de kita node nomenai desu. Kyou wa jitensha de kita node nomenai desu. Nah, di sini bisa diartikan hari ini saya tidak bisa minum, ya, minum tentunya dalam artian minuman beralkohol ya, karena saya datang dengan mengendarai sepeda. Ya, nah kemudian perlu dipahami juga pola ini digunakan untuk menyatakan alasan. Dan kemudian pada bab ini pola ini digunakan untuk menolak tawaran dengan menyebutkan alasan mengapa tidak dapat mengkonsumsi suatu makanan atau minuman yang ditawarkan. Nah, kemudian node dapat disambungkan dengan bentuk sopan maupun bentuk biasa. Tetapi dalam bab ini diberikan contoh penyambungan pola dengan tetapi di bab ini diberikan contoh penyambungan pola dengan bentuk biasa. Apabila disambung dengan kata benda ataupun kata sifat na, maka polanya menjadi nanode. Ya, kata sifat na atau kata benda plus nanode. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian terdapat pula ungkapan lain untuk menyatakan alasan, yaitu kara. Sehingga kalimat di atas juga dapat dinyatakan dengan bentuk kara.
maka dia akan menjadi jitensha de kita kara nomenai desu, ya. Namun ketika menyatakan alasan pribadi seperti jitensha de kita, saya datang dengan mengendarai sepeda atau biji atau vegetarian da atau vegetarian da. Saya vegetarian. Penggunaan node akan terasa lebih sopan dan lembut. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika menyatakan alasan pribadi itu lebih cenderung atau lebih bagus atau akan terkesan lebih sopan kalau kita menggunakan node atau nanode. Nah, kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian, di sini Sensei ingin memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada vegetarian nanode niku toka sakana wa dame nan desu. Ya, saya tidak makan daging dan ikan karena saya vegetarian. Terus yang kedua itu ada kono mise wa yume nanode itsumo konde imasu. Ya, toko ini selalu ramai karena terkenal. Nah, yang terakhir itu ada koko wa yasui node yoku kimasu. Ya, saya sering datang ke sini karena di sini harganya murah. Paham ya maksudnya sampai sini ya? Kapan kita harus menggunakan nanode, kapan kita harus menggunakan node saja. Jadi sudah kelihatan di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan mencoba membahas fungsi daripada yone. Ya, di sini rumusnya adalah S yone. S ini adalah kalimat plus yone. Ya. Nah, kemudian silahkan lihat contoh yang ada di bawahnya. Sushi, wasabi, haite masu yone. Sushi, wasabi, haite masu yone. Nah, di sini bisa diartikan susinya menggunakan wasabi kan ya. Nah, terus di sini perlu kalian pahami ne ya. Ne yang ada di bagian belakang sebelah kalimat itu digunakan untuk mengkonfirmasi kepada lawan bicara mengenai hal yang si pembicara duga ya. Mungkin dia menduga bahwa sashimi itu adalah ada wasabinya, jadi dia bisa menggunakan ione. Nah, ini ione seperti itu. Tapi nadanya di belakang naik ya. Haitemasu yone seperti itu. Nah, kemudian perlu dipahami juga pada kalimat sushi, o sushi wasabi haitemasu ka? Apakah sushinya menggunakan wasabi? Nah, di sini pembicara bertanya karena tidak tahu apakah sushinya menggunakan wasabi ataukah tidak. Sedangkan pada kalimat wasabi haitemasu yone mempunyai arti sushinya menggunakan wasabi kan ya. Jadi si pembicara mengkonfirmasi karena dia menduga bahwa sushi tersebut menggunakan wasabi di dalamnya. Nah, kemudian mari kita coba perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Yang nomor A dulu, Teishoku no gohan wa okawari dekimasu yo ne. Nah, jadi di sini artinya saya bisa minta tambahan nasi untuk menu paket kan ya. Nah, jadi dia menduga dulu nih ya, menduga bahwa dia bisa mendapatkan nasi tambahan. Setelah itu dia mencoba untuk mengkonfirmasi ya, dugaannya itu benar atau tidak. Jadi dia bisa menggunakan yaitu Teishoku no gohan wa okawari dekimasu yo ne. Seperti itu. Nah, terus si B menjawab kalau iya ya berarti hai dekimasu yo. Ya, ya bisa seperti itu ya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menyampaikan makanan yang tidak dapat kita makan atau Anda konsumsi ya. Nah, di sini sudah ada teksnya juga, jadi silakan perhatikan teksnya dulu, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Setelah itu, Sensei akan memutarkan audionya. Setelah itu silahkan kalian repeat sambil membaca teks yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. Silakan disimak dan diikuti. 1、お刺身、美味しいですよ。どうですか？すみません。お刺身は苦手なんです。そうですか。お刺身、美味しいですよ。どうですか？私、アレルギーがあるので食べられないんです。そうですか。2、すみません。お好み焼きに豚肉入ってますか？はい。すみませんが、宗教上の理由で食べられないので入れないでください。お寿司、わさび入ってますよね。はい。わさび抜きでお願いします。 Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah percakapan berikut. Di sini akan diceritakan orang-orang ya yang sedang berbicara mengenai makanan di restoran.
Nah, kemudian tugas kalian adalah apa yang tidak dapat dikonsumsi kelima orang tersebut. Buatlah catatan. Nah, pertama-tama dengarkan audionya dulu. Setelah itu silakan buat catatan di kolom yang kotak yang kosong yang ada di bawah gambar itu ya. Jadi silakan pertama-tama simak audionya, temukan jawabannya di sana. 1、何食べる？ここのお刺身、美味しいよ。私、ベジタリアンなので、肉とか魚はダメなんです。じゃあ、豆腐料理は大丈夫？はい、大丈夫です。2、じゃあ、先に飲み物注文しましょう。ビールでいいですか？今日は自転車で来たので飲めないんです。そっかそっか。ソフトドリンクのメニューはここですよ。そうですね。じゃあ、ウーロン茶お願いします。3、あれ？エビ、食べないんですか？あ、はい。アレルギーがあるので食べられないんです。よかったらどうぞ。そうですか。他の料理は大丈夫ですか？ええ、美味しいです。4、すみません。お寿司、わさび入ってますよね。苦手なんです。ああ、わさび抜きもできますよ。じゃあ、わさび抜きでお願いします。かしこまりました。5、お好み焼きに豚肉入ってますか？はい。すみませんが、宗教上の理由で食べられないので、入れないでください。わかりました。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah simaklah percakapannya sekali lagi, kemudian cari tahu apa alasan mereka tidak dapat mengkonsumsi makanan tersebut. Pilihlah jawaban dari A sampai O. Kemudian apabila ada kosakata yang kurang dipahami, bisa dilihat di bagian paling bawah ya. Ada nato, ada cumong, dan seterusnya. 1、何食べる？ここのお刺身、美味しいよ。私、ベジタリアンなので、肉とか魚はダメなんです。じゃあ、豆腐料理は大丈夫？はい、大丈夫です。2、じゃあ、先に飲み物注文しましょう。ビールでいいですか？今日は自転車で来たので飲めないんです。そっかそっか。ソフトドリンクのメニューはここですよ。そうですね。じゃあ、ウーロン茶お願いします。3、あれ？エビ、食べないんですか？あ、はい。アレルギーがあるので食べられないんです。よかったらどうぞ。そうですか。他の料理は大丈夫ですか？ええ、美味しいです。4、すみません。お寿司、わさび入ってますよね。苦手なんです。ああ、わさび抜きもできますよ。じゃあ、わさび抜きでお願いします。かしこまりました。5、お好み焼きに豚肉入ってますか？はい。すみませんが、宗教上の理由で食べられないので、入れないでください。わかりました。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah sangat gampang sekali. Pertama-tama silahkan simak audionya, setelah itu silahkan isi bagian yang digarisbawahi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak audionya. 私、ベジタリアンなので、肉とか魚はダメなんです。今日は自転車で来たので、
飲めないんです。アレルギーがあるので食べられないんです。宗教上の理由で食べられないので入れないでください。お寿司、わさび入ってますよね。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian ungkapan berikutnya yang akan kita pelajari adalah ninki ga aru no wa osashimi deshoku desu. Ya, nah di sini nanti harapannya kalian mampu menyatakan tempat duduk maupun pesanan yang diinginkan kepada pelayan saat berada di restoran. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pola kalimat, di sini Sensei ingin membekali kalian beberapa kosakata baru, di antaranya itu ada nani-nani me. Nah, ini adalah kosakata untuk menyatakan satuan orang ya. Misalkan satu orang ichime, dua orang nime, sangme, dan seterusnya. Biasanya sering digunakan di restoran ya. Terus ada toteng. Toteng ini adalah restoran kami atau restoran ini. Zengmeng, secara keseluruhan. Kimaru, memutuskan. Ninki ga aru, populer atau terkenal. Mix fry, aneka lauk goreng. Ryo, porsi atau jumlah. Betsu, bayar masing-masing. Kupon, voucher atau kupon. Jikai, lain kali, kedatangan berikutnya. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada okyaku sama. Okyaku sama itu adalah customer ya. Me sama, misalkan ichi me sama, ya, satu orang, ya. Kemudian ada gochumon. Gochumon itu bisa diartikan pesanan, ya. Terus ada goisho. Goisho itu sama, ya, bersama-sama, ya, atau sama, onaji, ya. Itu yoroshi desu ka? Nah, mungkin ini akan sering kalian dengarkan di restoran. Yoroshi desu ka? Itu artinya ii desu ka? Oke desu ka? Sama, ya. Itu ga gozaimasu, ya. Di sini ada ga gozaimasu. Ini artinya nani-nani ga arimasu, sama, ya. Terus ada okimari desu ka? Okimari desu ka? Kimarimashita ka? Sama artinya. Ikaga desu ka? Do desu ka? Itu artinya sama. Ya. Do nasaimasu ka? Do nasaimasu ka? Itu sama dengan do shimasu ka? Ya. Kemudian ada juga osukai kudasai. Osukai kudasai itu bisa diartikan dengan sukatte kudasai. Imi wa onaji desu. Hai. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga akan ada sedikit tambahan kosakata ya. Jadi di sini ada nama-nama yang ada di dalam restoran ya. Misalkan counter ya. Counter itu adalah counter, terus ada teburu, terus ada zasiki ya. Nah, terus silakan kalian perhatikan dulu ya sambil melihat ilustrasi di sini A, B, C dan sampai D ya. Silakan dibaca-baca dulu. Nah, kemudian Sensei akan menyertakan atau memutarkan audio. Jadi silakan repeat audio tersebut sambil membaca kosakata atau kotoba yang sudah ada di layar kalian. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah rumusnya kata benda D bla bla bla. Nah, N di sini adalah kata benda ya. N, D, bla bla bla. Kemudian kita lihat contoh yang di bawahnya. Teburu to zashiki ga gozaimasu ga. Jadi, restoran kami menyediakan pilihan tempat duduk berupa meja, teburu, dan ruang tatami. Ya, yang manakah yang Anda inginkan? Nah, kemudian si B menjawab, teburu de onegai shimasu. Teburu de onegai shimasu. Nah, ketika ditanya mengenai suatu pilihan pada pola N plus D digunakan untuk menyatakan hal yang dipilih oleh pembicara. Pada bab ini, pola ini digunakan untuk menyatakan keinginan seperti pilihan tempat duduk atau menu pada pelayan di restoran. Misalkan sashimi de onegai shimasu, hot de onegai shimasu. Bisa penggunanya juga seperti itu ya. Nah, kemudian rumus ND atau kata benda D ini sering digunakan bersamaan dengan kata onegai shimasu, daijoubu desu maupun ii desu. Namun juga dapat digunakan sendiri tanpa diikuti apapun. Misalkan mizu de, hot de, ice de, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan pemahaman kalian, di sini Sensei ingin memberikan beberapa contoh tambahan. Di sini ada gohan no ryo omori ni shimasu ka? Gohan no ryo omori ni shimasu ka? Apakah Anda ingin nasi porsi besar?
Nah, terus si B menjawab, Putsu de daijoubu desu. Putsu de daijoubu desu. Porsi normal saja cukup. Kemudian contoh berikutnya, Mixed Fry Teishoku ga osusume desu. Ya, menu rekomendasi kami adalah menu paket aneka lauk gorengan. Nah, kemudian si B menjawab, ja sore de, ya. Jadi di sini tidak ada embel-embel onegai shima, tidak ada daijoubu desu, ya. Jadi langsung aja ja sore de. Nah, jadi baik, kalau begitu saya pilih itu saja. Bisa diartikan seperti itu ya. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah kata sifat na plus nowa plus kata benda des. Begitu juga kata sifat i, kata kerja bentuk kamus plus nowa kata benda des. Ya, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya ini. Ninki ga aru no wa osashimi teishoku desu. Ya, menu yang populer adalah menu paket sashimi. Nah, perlu kalian pahami bahwa pola ini digunakan untuk menyampaikan kepada lawan bicara bahwa N merupakan suatu informasi baru ya. Bahwa N merupakan informasi baru. Nah, kemudian penjelasan mengenai N diletakkan sebelum Nowa. Ya, jadi sebelum Nowa itu di depan Nowa ini ya. Di depan Nowa ini kita tambahkan dulu penjelasannya apa, baru kata benda itu. Ya, dan pada kalimat di atas, pola ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang makanan rekomendasi maupun masakan yang populer. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita coba lihat contoh berikut ya. Nah, kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian, di sini Sensei ingin menambahkan beberapa contoh, itu diantaranya ada, nani ga oishii desu ka? Makanan apa yang enak di sini atau di restoran ini? Kemudian si B menjawab, kono mise de oishii no wa oyakodon desu yo. Jadi makanan yang lezat di restoran ini adalah oyakodon. Jadi oyakodon itu adalah nasi dengan topping ayam dan telur. Jadi di atasnya ada ayam dan telur lah ya. Nah, kemudian contoh berikutnya itu ada yoku mina ga chumon suru no wa mix fry teishoku desu. Ya, jadi menu yang sering dipesan oleh orang-orang adalah menu paket aneka lauk goreng. Ya, paham ya maksudnya ya? Oke, jadi kita akan menambahkan latihan di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, di sini nanti konteksnya ketika masuk sebuah restoran ya atau toko lah. Mise ni hairu toki ne. Jadi di sini ada okiakusama nanme sama desu ka? Itu akan pasti ditanya nanti ya. Nanti juga akan ditanya-tanya juga pilihan antara teburu atau zashiki ya. Jadi apakah nanti itu mau di meja ataupun di tempat duduk yang ada tataminya seperti itu atau lesehan lah ya. Nah, setelah itu silakan baca-baca dulu di sini teksnya ya yang ada di layar kalian. Kemudian setelah itu Sensei akan memutarkan audionya. Jadi silakan dengarkan audionya sambil repeat sambil membaca teks yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita putar audionya. 1、お客様、何名様ですか？二人です。テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。こちらへどうぞ。2、ご注文お決まりですか？おすすめは何ですか？人気があるのはお刺身定食です。生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。ミックスフライ定食はいかがですか？じゃあそれで。ご飯の量はどうなさいますか？ご飯大盛りでお願いします。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。3、お会計お願いします。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。 Nah, kemudian di slide ini konteksnya nanti ketika cumong suru. Cumong suru itu artinya memesan ya. Jadi ketika sudah masuk ke sebuah restoran, jadi kalian sudah di dalamnya, mungkin sudah melihat-lihat menu juga. Setelah itu kalian mau melakukan cumong ya. Jadi nanti akan ditanya juga oleh staf atau karyawan di restoran tersebut, go cumong. Okimari desu ka? Go cumong. Okimari desu ka? Jadi apakah sudah menentukan pesanannya? Ya, jadi kalau kalian ingin bertanya tentang rekomen hari ini, bisa juga osusume wa
nang desu ka? Jadi rekomendasinya apa sih masakannya? Bisa dapat diartikan seperti itu. Nah, kemudian silakan dibaca-baca lagi, silakan dilanjutkan dibaca-baca sendiri. Ya, mungkin bisa di-stop dulu videonya. Silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu, sensei akan memutarkan audionya. Nah, setelah itu nanti kita akan praktek untuk pengucapannya atau pelafalnya seperti apa. Nah, kemudian silakan dengarkan audionya sambil baca teks atau naskah yang sudah di layar kalian. Tentunya sambil ucapkan ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita putar audionya. 1、お客様、何名様ですか？2人です。テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。こちらへどうぞ。2、ご注文、お決まりですか？おすすめは何ですか？人気があるのは、お刺身定食です。生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。ミックスフライ定食はいかがですか？じゃあそれで。ご飯の量はどうなさいますか？ご飯大盛りでお願いします。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。3、お会計お願いします。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。 Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar percakapan tentang di kaikesuru ya. Kaikesuru itu bisa diartikan ketika di kasir ya, ketika menghitung atau berapa total kita belanja ya. Nah, di sini akan sering kedengaran adalah okaike ya. Okaike onegai shimasu. Nah, ini ketika kita ya. Okaike onegai shimasu. Ketika kita sudah selesai makan, ketika pergi ke kasir ya, kita ucapkan ini ya. Nah, terus di sini juga ada go isho de yoroshii desu ka? Jadi bersamaan apa boleh saya hitung secara bersamaan. Jadi misalkan kalau kalian makan berdua ya dihitung bersama gitu. Jadi bukan betsu-betsu. Nah, itu nanti silakan jawab dengan hai mungkin atau dengan betsu-betsu de onegai shimasu dan sebagainya. Nah, kemudian ini sudah saya bahas, mungkin silakan dibaca-baca lagi. Kemudian sensei akan memutarkan audio, silakan repeat atau ikuti audio tersebut sambil membaca teks atau naskah yang ada di layar kalian. Sambil membaca teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian. 1、お客様、何名様ですか？2人です。テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。こちらへどうぞ。2、ご注文、お決まりですか？おすすめは何ですか？人気があるのは、お刺身定食です。生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。ミックスフライ定食はいかがですか？じゃあそれで。ご飯の量はどうなさいますか？ご飯大盛りでお願いします。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。3、お会計お願いします。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。 Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut atau percakapan berikut. Di sini akan ada dua orang, si H sama isi. Mereka pergi ke restoran Jepang pada saat jam istirahat. Nah, kemudian silakan dengarkan percakapannya tanpa melihat naskah terlebih dahulu. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya itu adalah apakah yang ditanyakan oleh pelayan restoran. Berilah tanda checklist pada kotak yang sudah tersedia sesuai dengan pertanyaan pelayan restoran tersebut. Nah, kemudian bagaimanakah jawaban si H dan isi? Tulislah jawabannya pada bagian yang digarisbawahi. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian silakan simak audionya terlebih dahulu. Silakan tentukan jawaban kalian. 入り口で。いらっしゃいませ。お客様、何名様ですか2人です。？2名様ですね。当店、全面禁煙ですが、よろしいですか？はい。テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。こちらへどうぞ。席で。
ご注文お決まりですか？おすすめは何ですか？そうですね。人気があるのはお刺身定食です。じゃあ、それにします。ご飯大盛りにできますか？はい。お刺身定食、ご飯大盛りですね。はい。私は生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。フライなどはいかがですか？ミックスフライ定食がおすすめです。じゃあ、それで。ご飯の量はどうなさいますか？普通で大丈夫です。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。はい。ミックスフライ定食、ご飯普通、アイスコーヒーを先に。以上でよろしいですか？はい。はい。レジで。お会計お願いします。はい。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。かしこまりました。お刺身定食のお客様、800円になります。ミックスフライ定食のお客様、650円になります。ありがとうございました。こちらクーポンです。次回お使いください。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini ada beberapa tugas lanjutan yang harus kalian kerjakan, yaitu soal 2, 3, dan 4. Soal 2 ini tugas kalian adalah apakah yang dipesan oleh si H dan isi. Buatlah catatan pada kolom di bawahnya. Misalkan Teishoku mungkin apa namanya, terus ada Gohan no Ryo, jadi porsi Gohannya seperti apa, ya, terus Namimono-nya apa, ya, silakan ditulis disesuaikan dengan kolomnya. Kemudian yang nomor 3 ya, berapa yang mereka bayarkan ya. Berarti berapa apa namanya makanan yang mereka beli gitu ya. Jadi silakan diisi. Di sini ada Ryoking ya. Silakan kalau isi sang belanja berapa, yaitu si Hasang belanja berapa. Nah, tugas kalian yang keempat itu ada yaitu apa yang mereka dapatkan dari pelayan restoran ya. Silakan di sini ditulis di kotak Moratamono ya. Di samping itu ada kosong, silakan tulis di situ. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. Silakan simak baik-baik dan silakan tentukan jawaban kalian. 席で。ご注文お決まりですか？おすすめは何ですか？そうですね。人気があるのはお刺身定食です。じゃあ、それにします。ご飯大盛りにできますか？はい。お刺身定食、ご飯大盛りですね。はい。私は生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。フライなどはいかがですか？ミックスフライ定食がおすすめです。じゃあ、それで。ご飯の量はどうなさいますか？普通で大丈夫です。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。はい。ミックスフライ定食、ご飯普通、アイスコーヒーを先に。以上でよろしいですか？はい。はい。レジで。お会計お願いします。はい。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。かしこまりました。お刺身定食のお客様、800円になります。ミックスフライ定食のお客様、650円になります。ありがとうございました。こちらクーポンです。次回お使いください。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan mengulang kembali audio yang tadi ya, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Di sini Sensei akan menambahkan teks atau naskahnya, jadi kalian bisa mendengarkan atau menyimak audionya sambil memperhatikan teks yang ada di layar. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak audionya. 入り口で。いらっしゃいませ。お客様、何名様ですか？ 2人です。2名様ですね。
当店全面禁煙ですが、よろしいですか？はい。テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。こちらへどうぞ。席で。ご注文お決まりですか？おすすめは何ですか？そうですね。人気があるのはお刺身定食です。じゃあ、それにします。ご飯大盛りにできますか？はい。お刺身定食、ご飯大盛りですね。はい。私は生の魚が苦手なんですが、他に何がありますか？そうですね。フライなどはいかがですか？ミックスフライ定食がおすすめです。じゃあ、それで。ご飯の量はどうなさいますか？普通で大丈夫です。あと、アイスコーヒーもお願いします。いつお持ちしますか？先にお願いします。はい。ミックスフライ定食、ご飯普通、アイスコーヒーを先に。以上でよろしいですか？はい。はい。レジで。お会計お願いします。はい。ご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。かしこまりました。お刺身定食のお客様、800円になります。ミックスフライ定食のお客様、650円になります。ありがとうございました。こちらクーポンです。次回お使いください。Nah, kemudian tugas kalian di slides ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Jadi silakan simak audionya baik-baik. テーブルと座敷がございますが、テーブルでお願いします。ミックスフライ定食がおすすめです。じゃあ、それで。ご飯の量はどうなさいますか？普通で大丈夫です。おすすめは何ですか？人気があるのはお刺身定食です。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian berikutnya di slides ini kita akan mencoba belajar ungkapan yoyaku wo shitain desu kedo. Yoyaku wo shitain desu kedo. Ini sebenarnya artinya ingin melakukan reservasi atau pemesan tempat lah ya. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu membuat reservasi di restoran melalui telepon. Oke, seperti apa penjelasannya? Langsung aja kita simak di slides berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita melanjut atau melangkah ke pembahasan, di sini Sensei ingin memberikan beberapa kosakata baru, itu diantaranya hinichi. Hinichi itu tanggal, machigai, kesalahan, machigai. Shitsurei itashimashita. Shitsurei itashimashita, saya mohon maaf. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada odenwa. Denwa ya itu ya telepon ya, jadi ini bentuk halus daripada telepon, odenwa. Goyoyaku ya, reservasi. Ohinichi ya, tanggal. Terus ada juga ojikang ya. Ojikang itu waktu. Terus ada odenwa bango, nomor telepon. Nani sama. Nani sang. Jadi sama ini bahasa halus daripada sang ya. Nah, kemudian omachigai nai. Omachigai nai deshouka. Omachigai nai deshouka. Nah, di sini bisa artinya sama dengan machigai nai desu ka ya. Inilah bentuk halus yang sering digunakan di telepon ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau begitu kita langsung lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, kemudian tugas kalian di slides ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut. Di sini Nat sedang menelpon, ada seorang namanya Nat ya. Nat sedang menelpon sebuah restoran dan akan membuat reservasi. Nah, kemudian silahkan simak audionya pertama-tama tanpa melihat naskah ya. Kemudian apakah yang ditanyakan pegawai restoran kepada Nat ya. Silahkan tulis catatan pada bagian bertanda kurung berikut. Jadi silahkan tulis jawaban kalian di nomor 1, 2, 3 di dalam tanda kurung ini ya.
Oke, langsung saja saya putarkan audionya. Silahkan simak baik-baik. はい、お電話ありがとうございます。レストランキリンでございます。予約をしたいんですけど、ご予約ですね。お日にちはお決まりですか？来週の水曜日の夜です。9日ですね。何名様ですか6人です。お時間は7時は大丈夫ですか？ 9日の水曜日19時ですね。少々お待ちください。はい、大丈夫です。お名前とお電話番号をお願いします。ナットです。内藤様ですか？ナットです。カタカナで何ぬねののな、小さいつ、立ちつてとのとです。ナット様ですね。失礼しました。電話番号は090-1234-5678です。090-1234-5678ですね。はい。それでは、ナット様、9日の水曜日、19時から6名様でお間違いないでしょうか。はい。それでは、お待ちしております。ご予約ありがとうございました。Nah, kemudian seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan mengulang kembali audio yang tadi beserta naskah atau teksnya ya. Jadi silakan perhatikan teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian. Silakan koreksi ya kesalahan-kesalahan tadi sambil melihat teks ini ya. Silakan temukan jawaban kalian di sini. Tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. はい、お電話ありがとうございます。レストランキリンでございます。予約をしたいんですけど、ご予約ですね。お日にちはお決まりですか？来週の水曜日の夜です。9日ですね。何名様ですか6人です。お時間は7時は大丈夫ですか？ 9日の水曜日19時ですね。少々お待ちください。はい、大丈夫です。お名前とお電話番号をお願いします。ナットです。内藤様ですか？ナットです。カタカナで何ぬねののな、小さいつ、立ちつてとのとです。ナット様ですね。失礼しました。電話番号は090-1234-5678です。090-1234-5678ですね。はい。それでは、ナット様、9日の水曜日、19時から6名様でお間違いないでしょうか。はい。それでは、お待ちしております。ご予約ありがとうございました。Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba berlatih atau praktek ya untuk mencoba membuat sebuah reservasi di sebuah restoran melalui telepon. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa ketika kita mereservasi atau memesan suatu tempat dengan telepon itu ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu ada hinichi ya, hinichio iu, jadi ada tanggal. Terus yang kedua ningzu ya, ningzu itu jumlah orang. Terus yang ketiga itu ada jikang, jikang itu adalah waktunya, jam berapa nanti kita ke sana. Terus renrakusaki nomor 4 ya di sebelah sini, renrakusaki itu adalah nomor telepon ya atau nomor yang bisa dihubungi. Terus yang kelima itu kakuning suru. Jadi kakuning lagi nih. Jadi dari tanggal, terus jumlah orang, terus jamnya sampai jam berapa. Nah, itu diucapkan kembali. Nah, itulah beberapa hal yang penting ya ketika kita melakukan reservasi per telepon. Jadi silahkan diingat dan mari kita coba praktekkan. 予約したいんですけど。ご予約ですね。お日にちは
お決まりですか？来週の水曜日の夜です。何名様ですか？6人です。お時間は？ 7時は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お名前とお電話番号をお願いします。ナットです。ナット様ですね。電話番号は090-1234-5678です。090-1234-5678ですね。それでは、ナット様、9日の水曜日、19時から6名様でお間違いないでしょうか。はい。それでは、お待ちしております。Nah, kemudian akhirnya kita sampai juga di slide terakhir ya, yaitu slide membahas kanji ya. Nah, seperti biasa di slide terakhir itu Sensei selalu menyajikan beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan di bab ini. Itu diantaranya ada cumong, ada kaike, ada yoyaku, dan sebagainya. Jadi silakan kalian cari tahu sendiri artinya seperti apa, kemudian hafalkan dan tentu saja silakan praktekkan ya. Jadi aplikasikan ke teman kalian atau kemana saja. Yang penting bisa praktek, intinya seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai ketemu di video berikutnya. Sayonara, ja, mata ne.